Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakura Mutia Gisela Setiawan dengan NIM Gen 0024111 dari kelompok A1 dengan Aslab Mas Komang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.2 dengan materi Tractus respiratorius superior. Nah, jadi traktus respiratorius secara anatomi dia dibagi menjadi dua, ada yang superior dan juga yang inferior. Nah, yang superior dia itu dimulai dari nasus, terus paring dan juga laring. Nah, nasus atau hidung dia itu merupakan bagian paling atas dari sistem respiratorium. Nah, nasus itu terdiri dari nasus yang eksternus, cavum nasi, dan juga beberapa sinus paranasalis di sekitarnya. Nah, untuk di gambar yang sebelah kiri, jadi secara eksternus dia itu ada 3 os. Ada 3 tulang dan juga beberapa kartilago. Untuk tulangnya dia ada os nasal, os maxilla, dan juga os frontale. Nah, untuk kartilagonya dia itu ada processus lateralis, cartilago septinasi, ada cartilago alaris major, cartilagineus alaris minoris, dan juga cartilago septinasi. Nah, terus dia juga ada cavum nasi. Cavum nasi itu dia itu atau cavitas nasi dia itu merupakan rongga hidung yang suatu ruangan berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Dia itu ada apertura atau pintu cavum nasi, ada apertura yang anterior. Di situ ada nares yang menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan juga lingkungan luarnya. Terus di apertura posterior dia itu ada yang namanya coana yang membuka ke dalam nasofaring. Nah, terus lanjut ke ini. Di gambar yang sebelah kanan dia itu ada dinding lateral dari cavum nasi. Dia itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat dinamakan dengan konka. Dia itu ada 3 konka, ada konka nasalis superior, ada konka nasalis yang media, dan juga konka nasalis yang inferior. Nah, di konka itu di situ ada 4 saluran yang membagi cavum nasi menjadi 4 konka nasalis itu dia membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Nah, yang paling atas dia itu ada recessus sphenoidales, terus ada meatus nasi yang superior, terus ada meatus nasi yang media, sama meatus nasi yang inferior. Nah, recessus sphenoidale itu dia itu muara dari sinus sphenoidalis. Nah, kalau yang meatus nasi yang superior dia itu muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Kalau yang media dia itu banyak salurannya, ada bulla ethmoidalis, hiatus similunaris, ada processus uncinatus, dan lain-lain. Nah, untuk meatus nasi yang inferior dia itu muara dari ductus nasolacrimaris. Nah, setelah dari nasus dia lanjut ke paring. Nah, paring ini adalah sebuah saluran di mana dia itu menghubungkan si cavum nasi dan juga cavum oris dengan laring dan juga esofagus. Nah, dia itu dibagi menjadi tiga regio atau pars. Nah, dia itu ada nasoparing, oroparing, dan juga laringoparing. Nah, nasoparing dia letaknya setinggi FC 1 sampai 2, oro dia 2 sampai 3, dan yang laringoparing dia setinggi FC 3 sampai 5. Nah, nasoparing di situ dia ada bangunan-bangunan opte, yaitu merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasoparing dengan kavitas timpani yang di telinga. Terus ada tonsilla paringea yang itu yang ada ditunjuk warna merah. Nah, dia itu pembesaran dari tonsilla paringea dikenal dengan hipertrofi adenoid. Terus ada
tobarius, terus ada torus levatorius, dan ada juga recessus pharyngeus. Nah, lanjut ke oroparing. Tadi kan letaknya di FC1 sampai FC3. Dia itu fungsinya untuk proses pencernaan, yaitu ada bangunan isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan juga ada tonsilla palatina. Nah, di situ juga ada yang dilingkarin, yaitu merupakan vallecula epiglottica. Apa itu vallecula epiglottica? Jadi dia itu merupakan tempat tertampungnya si benda tumpul yang tertelan di oroparing. Nah, untuk laringoparing dia itu setinggi FC3 sampai 5, dia itu ada fossa piriformis. Kalau tadi kan benda tumpul. Nah, kalau fossa piriformis ini dia itu menampung benda tajam yang tertelan. Nah, terus di situ juga ada aditus laringis. Nah, setelah dari paring dia laring. Laring dia itu saluran pernapasan atau sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Laring ini dia itu merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Nah, saat istirahat, laring itu terletak setinggi FC3 sampai FC6. Nah, di gambar dia terlihat banyak kartilagonya. Nah, di situ ada kartilago yang paling besar, ada tiroidea, terus ada kartilago cricoidea, terus ada kartilago epiglottis yang ditunjuk sesuai yang ditunjuk, terus ada kartilago arytenoidea dan kartilago yang kecil lainnya. Seperti yang pada gambar. Nah, di laring itu juga ada bangunan pentingnya, yaitu ada plica vestibularis tapi nggak ada gambar preparatnya. Terus ada rima vestibuli, terus ada plica vocalis, rima glottis, dan ventriculus laryngeus. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.